Kita sudah mendengarkan tadi keterangan dari Kajari Jakarta Selatan bahwa korban dari keluarga David Ozora ini sudah mengeluarkan atau sudah menyerahkan surat yang intinya menolak adanya penyelesaian dari kasus yang melibatkan AG ini di luar hukum atau diversi. Istilah diversi, restoratif justice ini memang istilah-istilah yang sering kita dengar seiring bergulirnya dengan kasus penganiayaan David Ozora. Apa sebenarnya maknanya dan mengapa kemudian surat yang disampaikan oleh David Ozora ini menutup peluang dari adanya metode ataupun juga penyelesaian dengan cara diversi. Ini kita akan tanya langsung kepada pengamat hukum, praktisi hukum juga yang sudah hadir di samping saya, yaitu Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Putri. Baik Bang Aristo, kita mungkin bisa sekaligus ini kesempatan untuk mengedukasi masyarakat begitu. Sebenarnya apa perbedaannya diversi dengan restoratif justice? Karena ini sering masyarakat ini bingung. Yang pertama kemudian pihak dari aparat penegak hukum mengatakan restoratif justice, tapi kemudian sekarang ini kita mendengar diversi. Apa itu? Istilah apa itu? Gini, saya coba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana aja ya sebenarnya. Jadi restoratif justice itu adalah konsep besar. Restoratif justice itu sesuai namanya itu untuk restore keadaan. Jadi suatu proses hukum yang tujuannya itu bukan menghukum. Ya, artinya bukan memenjarakan ya, bukan memidanakan, tapi tujuannya adalah mengembalikan seperti keadaan semula atau restoring. Nah, ini konsep besar. Ya, jadi jalur non peradilan, jadi orang nggak perlu diadili. Ya, jadi udahlah sepakat damai aja deh. Udah damai, kesepakatan bagaimana cara damainya, misalnya ada ganti rugi, tidak usah ada peradilan, nggak usah buang-buang waktu. Jadi negara nggak perlu buang-buang waktu, cost-nya juga nggak besar, semua happy. Nah, itu makanya disebut restoratif justice. Nah, sedangkan diversi adalah bentuk konkret dari restoratif justice. Salah satu metode restoratif justice. Nah, diversi ini adalah metode yang ada di dalam sistem peradilan anak. Nah, kenapa diversi ada dalam sistem peradilan anak? Karena kita lihat tipologi dari tindak pidana anak itu berbeda. Apa maksudnya berbeda? Kalau anak di sini 12 sampai 18 tahun ya. Kalau anak itu melakukan tindak pidana, maka dianggap itu bukan salah anak sepenuhnya. Karena dia belum dewasa, karena dia moral judgment-nya itu masih mentah. Moral judgment itu artinya bagaimana dia mendecide yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, dia mendapatkan perlakuan yang spesial. Ya, apa maksudnya perlakuan spesial? Ada banyak. Misalnya, status tersangka itu tidak dibilang tersangka, tapi anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya di tayangan tadi, tidak ada satupun polisi yang pakai baju polisi. Gitu ya. Kemudian proses peradilannya tertutup, proses peradilannya juga berbeda. Kemudian hukumannya juga setengah. Ya, nantinya. Nah, proses diversi ini adalah salah satu treatment khusus kepada anak tersebut supaya anak nggak traumatizing. Jadi kalau anak disuruh hadir di peradilan kayak sidang Sambo misalnya ya, itu kan sangat berat ya, sangat traumatizing buat anak yang belum dewasa, 15 tahun, ditonton semua orang, diadili oleh hakim, diadili oleh publik. Makanya ada instrumen namanya diversi. Nah, instrumen diversi ini bukan lahir tiba-tiba, ini sebenarnya produk dari konvensi internasional. Ya, ada yang namanya Beijing Rules. Itu tahun 90, kira-kira begitu sejarahnya, masuk ke Indonesia tahun 2012. Diterapkan tahun 2014. Nah, ada syarat-syarat diversi. Apa itu syarat-syarat diversi? Kalau dalam undang-undang yang pertama adalah ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 7 tahun. Nah, kenapa 7 tahun? Karena di atas 7 tahun ini dianggap ini perbuatan yang serius. Jadi ini bukan lagi kesepakatan privat antara si pelaku dan si korban. Karena kalau udah di atas 7 tahun ini yang dilanggar itu ya kepentingan publik yang dilanggar itu besar. Kalau di atas 7 tahun kan tindak pidana yang serius. Misalnya pembunuhan, itu kan di atas 7 tahun dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita lihat di perkaranya AG ini, apakah dia bisa diversi atau enggak? Ya, AG ini kan didakwa dengan 3 dakwaan ya, yang sifatnya subsidiaritas. Subsidiaritas itu artinya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya, jadi ada penganiayaan biasa itu 4 tahun, kemudian penganiayaan berat itu sekitar 8 tahun, kemudian penganiayaan berat dengan rencana itu 12 tahun. Nah, ini ada 4, 8, 12. Nah, menurut peraturan Mahkamah Agung ini memang boleh diversi sebenarnya. Karena kenapa? Karena ada yang 4. Walaupun ada yang 8, ada yang 12. Artinya anak ini layak mendapatkan kesempatan
gitu ya. Jadi hukum ini sangat lunak terhadap anak. Itu konsep diversi itu adalah salah satu bentuk perlunakan hukum. Jadi anak nggak perlu sidang-sidang lagi. Oke, Gitu, ya. Mbak Putri, sebenarnya konsep dengan bahasa yang sangat sederhana. Baik. Dan kemudian ketika ada surat yang dikeluarkan, disampaikan oleh keluarga korban, sehingga kemudian itu menutup peluang diversi bagi AG ini. Sebenarnya bagaimana kemudian skema ini? Bisa dijelaskan juga, Bang Aristo? Jadi gini, ya betul. Jadi syarat diversi itu, jadi selain tadi kan syarat perbuatannya, Ya. ada juga syarat yang kedua dan yang ketiga, tadi saya lupa sampaikan, yaitu ada persetujuan dari korbannya. Karena kan kesepakatan. Oke. Kalau kesepakatan sifatnya harus sama-sama mau. Yang satu mau damai, yang satu mau damai. Nggak bisa yang ini mau damai, yang ini nggak mau damai. Kan tidak terjadi kesepakatan. Kemudian ini bukan tindak pidana yang kedua atau ketiga kali dilakukan. Jadi ini tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Itu syarat-syaratnya. Nah, di dalam perkara ini sudah nggak ada kan. Makanya tadi kita lihat tayangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah mengatakan karena sudah ditolak, udah nggak bisa. Walaupun wacana itu dilemparkan oleh kejaksaan duluan kan, sebelumnya kan, betul. untuk diversi itu sendiri. Baik, nah salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Kajari Jakarta Selatan adalah menyiapkan jaksa khusus berjumlah 7 orang untuk bisa menangani perkara AG. Karena memang dibutuhkan jaksa yang punya kompetensi tertentu untuk bisa menangani kasus yang ada kaitannya dengan anak di bawah umur. Nanti Bang Aristo mungkin bisa berikan penjelasan mengenai hal ini. Kami akan bahas saat lagi, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Sudah ada satu narasumber lagi yang bergabung dengan kita secara daring, yaitu Bapak Syarif Sulaiman Ahdi selaku Kajari Jaksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syarif. Baik Pak Syarif, sepertinya kami masih ada kendala untuk bisa menghubungi Pak Syarif, tapi kami akan coba lagi perbaiki komunikasi kami dengan Pak Syarif. Kita akan lanjutkan kembali dengan Bang Aristo. Bang Aristo, apakah kemudian ketika sudah selesai ini saat ini, David sudah menyerahkan surat tidak mau ada yang namanya diversi dan sebagainya, Mas sudah tertutup totalkah atau masih ada jalan sebenarnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini untuk bisa kembali mendapatkan kesempatan diversi tadi itu? Gini, secara normatif aparat penegak hukum, ya polisi, jaksa, dan hakim itu dia wajib sebenarnya mempromosikan diversi. Itu yang tadi saya bilang treatment khusus. Jadi memidanakan anak ini adalah jalan terakhir sebenarnya. Kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa terpaksa ya sudah. Makanya norma mengatakan bahwa aparatur penegak hukum itu wajib mempromosikan nih konsep diversi ini. Nah, hakim pun kan sekarang sudah dilimpahkan kan, sudah berkas lengkap itu kan artinya akan segera disidang. Hakim itu juga sebenarnya diwajibkan menjadi fasilitator diversi, artinya mempromosikan diversi. Baik. Secara norma. Akan menawarkan lagi. Ya, akan mencoba menawarkan, tapi saya nggak yakin itu akan dilakukan karena kita lihat ada yang namanya variabel tekanan publik. Rasanya kan mata kan semua ke sana, artinya hakim ini sangat hati-hati. Nanti kita lihat apakah dia menawarkan itu, atau sebatas menawarkannya juga setengah-setengah karena memang kewajiban undang-undang. Nanti kita lihat prakteknya seperti apa. Baik. Tapi ini semua tertutup, karena sistem peradilan anak ini nggak bisa kita lihat, semuanya tertutup, berbeda dengan sidang-sidang yang lain. Betul. Balik lagi ya tadi konsepnya, karena melindungi anak supaya anak tidak menjadi trauma, gitu. Ketika dihakimi oleh hakim dan begitu banyak orang. Iya, nah ini kita sepertinya sudah bisa kembali terhubung dengan Bapak Syarif Sulaiman Ahdi selaku Kajari Jaksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik. Mohon maaf tadi terputus. Nggak apa-apa Pak Syarif. Baik Pak Syarif, kita lanjutkan. Pak Syarif, tadi kami memang sudah mendapatkan informasi, kami juga sudah mendengarkan pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa dari pihak korban sudah ada surat kemudian secara tertulis yang mengatakan menolak adanya peluang untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur hukum. Mungkin Bapak bisa jelaskan termasuk juga apa alasan dari pihak korban Pak mengenai hal ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang seperti statement saya tadi pada saat selesai tahap 2, bahwa memang untuk anak yang berkonflik dengan hukum, istilahnya seperti itu dalam semua tingkatan itu memang wajib untuk dicoba dengan jalur di luar pengadilan atau dikenal dengan sistem diversi. Nah dalam hal ini di penyidik pun sudah ada surat dari yang bersangkutan dan mereka korban menolak untuk dilakukan diversi.
Di penuntut umum pun kami sudah menerima surat langsung, jadi menyatakan bahwa pihak korban menyatakan menolak untuk menyelesaikan perkara ini di luar jalur persidangan. Sehingga dan demikian maka kami sebagai JPU akan melanjutkan ini ke tahap berikutnya, yaitu melimpahkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan pun itu sesuai aturannya hakim akan menawarkan jalur di luar pengadilan atau yang dikenal dengan diversi itu juga. Namun itu semua akan berulang kepada pihak korban atau keluarga korban apakah menerima atau tidak. Karena memang untuk anak ini peradilannya sangat spesial karena juga melindungi pihak dari anak yang berkonflik dengan hukum itu. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Syarif, peradilannya sangat spesial. Ada hal-hal spesial juga seperti yang harus dipersiapkan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Betul. Pak, mengenai hal ini. Ya, betul seperti itu. Seperti jaksa yang kami tunjuk adalah jaksa yang sudah mempunyai sertifikasi sebagai jaksa yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Kemudian nanti sidangnya akan tertutup. Ya. Dan semua atribut juga ditanggalkan. Jadi kami tidak menggunakan toga, hakim juga tidak menggunakan toga, pengacara juga tidak menggunakan toga. Itulah mungkin spesialnya. Kemudian juga jangka waktu penahanannya sangat-sangat cepat. Iya. Kemudian masalah hukumannya juga maksimal adalah setengah dari orang dewasa. Seperti itu, Mbak. Spesial. Kami dengar Bapak pernyataannya sebelumnya juga menjelaskan bahwa sudah menyiapkan 7 jaksa khusus yang memang ini memiliki kualifikasi tertentu untuk bisa ataupun juga menangani kasus ini yang terkait dengan anak di bawah umur, Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga, Pak, mengenai ini. Kualifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh para jaksa yang kompeten untuk bisa berkasus ataupun juga menangani kasus anak di bawah umur ini, Pak? Ya, memang kalau jaksa itu ada beberapa kualifikasinya, termasuk ada beberapa jaksa yang memang disiapkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, seperti anak yang berkonflik dengan hukum ini. Ada banyak peraturan yang melindungi atau melindungi dari hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum itu. Sehingga itu merupakan satu hal yang ekstra yang harus dikuasai betul oleh seorang jaksa. Bagaimana caranya untuk menaruh seorang anak ya di hadapan pengadilan yang belum cukup umur, itu merupakan hal yang sulit untuk kita lakukan memang. Sulit untuk dilakukan dalam tanda kutip adalah kita harus memahami juga psikologi seperti anak itu. Seperti itu, Mbak, kurang lebih. Baik, psikologi anak betul-betul diperhatikan dalam kasus ini. Walaupun anak tersebut statusnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kembali lagi masalah surat Betul. tadi. Salah satu syaratnya Bang Aristo yang saya sempat dengarkan adalah syarat untuk kemudian tercapai diversi atau kemudian tidak mau diversi sama sekali adalah adanya kesepakatan di dua belah pihak. Baik itu kemudian pelaku dan juga korban. Tapi kita tahu korban ini kan David masih belum sadar, belum bisa mengemukakan keinginannya. Bagaimana kemudian dengan hal ini? Jadi gini, kalau di petunjuk teknis kejaksaan juga Pak Kajari pasti tahu, kalau untuk kejahatan yang berat, ya yang serius, misalnya ini kan serius nih, soal penganiayaan berencana itu harus dari anaknya. Tapi kalau kejahatan yang lebih ringan itu bisa dari wali atau orang tua, kesepakatan persetujuannya. Nah, saya nggak tahu apakah surat yang didapatkan oleh Pak Kajari ini berasal ditandatangani oleh David langsung ataukah dari walinya sepengetahuan David. Tapi seharusnya memang sudah sesuai persetujuannya David karena ini perbuatannya yang didakwakan ini ya adalah kejahatan yang tidak ringan karena ancaman hukumannya kan ada 4, 8 atau 12 tahun. Ya, Pak Syarif mungkin bisa dijelaskan juga Pak, bagaimana mengenai surat itu Pak? Apakah memang sepengetahuan dari korban, dari Davidnya? Karena setahu saya mungkin David juga hingga saat ini juga masih belum sadar, masih belum tentunya bisa menentukan sikap dan memilih bagaimana metode kelanjutan dari penyelesaian kasus ini, Pak Syarif. Ya, jadi gini Mbak, untuk surat itu tadi memang dibuat oleh kuasa. Nah, kuasa itu adalah kuasa dari David dan keluarganya, seperti itu. Sehingga itu sudah kami anggap mewakili suara dari David ataupun dari walinya atau dari orang tuanya. Seperti itu, Mbak. Jadi ada syarat-syarat tertentu, kondisi-kondisi tertentu di mana korban ini kemudian bisa diwakilkan oleh walinya begitu ya Pak?
Betul seperti itu. Baik, Pak Syarif, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan keterangan kepada kami, Pak, mengenai kasus ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Bang Aristo, mungkin terakhir penutup, Pak. Ya. Jadi sekali lagi peradilan anak ini spesial tadi ya, khusus. Kenapa? Karena logikanya adalah tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan anak itu bukan sepenuhnya kesalahan anaknya. Oke. Bisa juga kesalahan didik atau lingkungan. Oleh karena itu, undang-undang norma memberikan special treatment kepada dia. Dan di versi ini adalah salah satu bentuk special treatment. Dan itu adalah salah satu bentuk konkret dari paradigma besar yang namanya restoratif justice. Nah, tadi kita lihat setiap aparat penegak hukum nanti hakim juga akan menawarkan itu. Ya. Tapi bagaimana implementasinya saya meragukan. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya variabel tekanan publik. All eyes kan sekarang di perkara ini. Jadi Betul. hakim itu akan sangat hati-hati. Ya. Karena kan bisa-bisa memantik kegaduhan hukum lagi. Betul, Kalau betul. tiba-tiba wah ternyata kesepakatan, ternyata dia lepas. Ya, Bebas begitu saja. Walaupun orang kan nggak gampang mencerna tadi konsep restoratif justice Betul. dan diversi. Kan orang pengen lihat itu kan adalah bagaimana keadilan itu, hukum itu ditegakkan dalam perkara ini. Baik, Bang Gitu Aristo, terima kira-kira. kasih sudah memberikan Ya. informasi kepada kami, sudah mengedukasi masyarakat juga.